Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Rafael Struijk diam-diam muncul di radar AFF U23 2025. Belum gabung latihan Timnas tapi langsung masuk daftar bintang utama. Ada apa ini? Tom Haye batal ke Liga 1? Justru makin dekat kedua klub Belanda usai status bebas transfer. Ini pilihan realistisnya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sebuah kejutan besar muncul hanya beberapa hari jelang dimulainya Piala AFF U23 2025. Tanpa pengumuman resmi dari PSSI atau pelatih Timnas U23 Indonesia, nama Rafael Struijk tiba-tiba masuk dalam daftar bintang masa depan Asia Tenggara versi Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Lebih mengejutkannya lagi, Rafael bahkan belum sekalipun mengikuti sesi latihan bersama skuad asuhan Gerald van den Burg. Lalu kenapa AFF memasukkan namanya? Pada Sabtu, 12 Juli 2025, akun Instagram resmi AFF_ASEAN Football, mengunggah daftar pemain muda paling menjanjikan yang patut disorot dalam gelaran Piala AFF U23 tahun ini. Dalam daftar tersebut, dua nama dari Timnas Indonesia masuk sebagai rising star. Pertama adalah Muhammad Ferrari, yang memang sejak awal diprediksi akan menjadi jangkar utama di lini belakang Garuda Muda. Tapi yang bikin fans kaget bukan main, adalah munculnya nama Rafael Struijk. AFF menyebutkan bahwa Rafael adalah salah satu talenta menyerang terbaik yang siap bersinar di ajang Piala AFF U23 2025. Pernyataan itu jelas memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, Struijk sama sekali tidak masuk ke dalam daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih van den Burg untuk pemusatan latihan. Bahkan dalam sesi latihan terakhir pada 10 Juli lalu, nama Rafael tak terlihat di antara para pemain yang berlatih di bawah arahan pelatih asal Belanda itu. Lantas, dari mana AFF mendapatkan informasi bahwa Rafael akan bermain di turnamen ini? Apakah ini sekadar bentuk promosi atau justru sinyal bocoran yang belum diumumkan resmi oleh PSSI? Yang membuat spekulasi makin liar adalah fakta bahwa Rafael Struijk saat ini memang sedang berada di Indonesia. Ia diketahui tengah menyelesaikan proses kepindahan ke klub Liga 1, Dewa United. Bahkan, Presiden klub, Ardian Satyanegara, sudah mengonfirmasi bahwa proses transfer Struijk nyaris rampung. Ya, kemarin udah lagi proses semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael. Sementara, kontrak Rafael Struijk 3 tahun, ujar Ardian kepada awak media di Bandung. Dengan Struijk sudah berada di tanah air, tentu secara administratif ia takkan sulit untuk segera didaftarkan ke turnamen Piala AFF U23 2025. Apalagi usianya yang masih 22 tahun, masih memenuhi syarat untuk tampil di turnamen kelompok umur tersebut. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah logis mendadak memasukkan pemain yang belum pernah ikut latihan tim ke dalam skuad utama? Pelatih Gerald van den Burg tentu berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Struijk adalah pemain dengan pengalaman internasional dan kualitas individu yang mumpuni. Ia pernah tampil luar biasa saat membela timnas senior di laga-laga penting. Tapi di sisi lain, memboyong pemain yang belum terlibat dalam proses latihan tentu menyulitkan dari sisi chemistry dan strategi tim. AFF sendiri tampaknya sudah mengunci Rafael sebagai salah satu wajah turnamen. Dalam unggahannya, mereka memuji kontribusi Struijk sebagai salah satu pemain menyerang yang patut diperhatikan, disandingkan dengan bakat-bakat muda dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Unggahan itu ditutup dengan pertanyaan menggugah, siapakah yang akan bangkit? Bagi fans Garuda, momen ini menyisakan rasa penasaran besar. Apakah Rafael benar-benar akan menjadi kejutan menit-menit akhir? Apakah ini strategi diam-diam dari PSSI untuk menurunkan pemain terbaiknya tanpa memberitahu publik lebih dulu? Ataukah sekadar kesalahan komunikasi antara AFF dan Federasi Sepak Bola Indonesia? Apapun jawabannya, fakta bahwa Rafael sudah berada di Indonesia dan proses transfernya ke Dewa United hampir selesai membuat segala kemungkinan masih terbuka. Jika van den Burg memutuskan memberi tempat bagi Struijk, maka Garuda Muda akan mendapat suntikan kekuatan signifikan di lini depan. Namun, jika Rafael tetap tidak masuk skuad, maka kehadirannya dalam daftar AFF hanya akan menjadi misteri tak terjawab. Yang jelas, turnamen ini semakin panas bahkan sebelum dimulai. Drama Rafael Struijk yang masuk radar AFF tanpa pernah muncul di latihan timnas menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter.
Kini, semua mata tertuju pada pengumuman resmi daftar skuad timnas U23. Apakah nama Rafael benar-benar akan muncul di detik-detik akhir? Ataukah ini sekadar angan-angan AFF yang terlalu cepat menyebut bintang masa depan tanpa konfirmasi penuh? Kita tunggu saja. Yang pasti, kejutan masih bisa datang kapan saja. Tom Haaien batal ke Liga 1? Justru makin dekat kedua klub Belanda usai status bebas transfer. Ini pilihan realistisnya. Tom Haaien akhirnya buka peluang besar untuk tetap berkarir di Eropa setelah statusnya resmi bebas transfer, usai Almere City terdegradasi dari Eredivisie. Nama gelandang andalan timnas Indonesia itu sempat ramai dirumorkan bakal merapat ke Persija Jakarta. Namun, perlahan rumor itu mulai memudar. Kini, fokus spekulasi justru bergeser kembali ke Belanda, di mana dua klub Eredivisie disebut-sebut tengah mengincarnya secara serius, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Keputusan Almere City untuk tidak memperpanjang kontrak Tom Haaien memang mengejutkan banyak pihak, terutama karena sang pemain masih menunjukkan kualitas yang stabil selama 1 musim terakhir. Meski timnya gagal bertahan di kasta tertinggi Liga Belanda, kontribusi Haaien sebagai pengatur ritme permainan tetap mendapat apresiasi. Maka, tak heran jika begitu kontraknya habis, namanya langsung masuk dalam radar beberapa klub Eredivisie. Sementara rumor ke Liga 1, khususnya Persija, sempat jadi perbincangan panas, peluang itu kini tampaknya tertutup rapat. Persija Jakarta telah lebih dulu mengamankan gelandang asal Brasil, Van Basten Sousa, sebagai bagian dari rencana membentuk poros lini tengah yang lebih solid. Selain itu, klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut juga tengah fokus memperkuat lini belakang dan depan, dengan mendatangkan sejumlah pemain diaspora, termasuk resmi mempermanenkan Jordi Amat. Situasi ini membuat peluang Haaien ke Liga 1 Indonesia semakin kecil. Di sisi lain, pilihan bertahan di Belanda bisa dibilang jauh lebih ideal bagi karir dan konsistensinya bersama timnas Indonesia. Bermain di kompetisi sekelas Eredivisie berarti menjaga ritme permainan di level tertinggi, sekaligus memastikan dirinya tetap dipantau oleh tim pelatih Garuda. Media lokal Voetbal in Limburg menyebut Fortuna Sittard dan FC Groningen sebagai dua klub yang sedang serius mempertimbangkan mendatangkan Tom Haaien. Keduanya butuh sosok gelandang berpengalaman yang mampu menjadi tulang punggung di lini tengah. Apalagi, status Haaien sebagai free agent membuatnya semakin menarik karena tidak membutuhkan biaya transfer, sebuah nilai plus bagi klub-klub dengan anggaran terbatas. Fortuna Sittard dinilai sebagai pilihan yang cocok bagi gaya bermain Haaien yang dikenal tenang, disiplin, dan memiliki visi umpan yang cerdas. Klub ini beberapa musim terakhir memang dikenal sering merekrut pemain berpengalaman untuk menopang skuad muda mereka. Di sisi lain, FC Groningen yang baru saja kembali ke Eredivisie juga membutuhkan pemain yang bisa langsung nyetel dengan intensitas liga, dan nama Tom Haaien masuk dalam pertimbangan mereka. Meski belum memberikan pernyataan resmi soal masa depannya, Haaien tampaknya tak akan buru-buru membuat keputusan. Bursa transfer Eropa masih akan terbuka hingga akhir Agustus atau awal September. Artinya, ia masih punya waktu untuk mempertimbangkan semua tawaran yang masuk, termasuk menimbang proyek jangka panjang dan jaminan menit bermain. Jika ia benar-benar bertahan di Belanda, maka ini akan menjadi klub Eredivisie keempat dalam karirnya setelah sebelumnya membela NAC Breda, SC Heerenveen, dan Almere City. Konsistensinya di liga yang sama akan sangat berpengaruh pada kestabilan performa, terutama karena Haaien juga menjadi salah satu pemain yang diandalkan Patrick Kluivert untuk menopang lini tengah timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dari sudut pandang supporter tanah air, tentu harapannya satu, Tom Haaien tetap tampil di kompetisi elit. Meski kehadirannya di Liga 1 akan jadi magnet besar bagi kompetisi domestik, namun bertahannya sang gelandang di Belanda akan jauh lebih baik untuk pengembangan kualitasnya dan stabilitas performanya saat mengenakan seragam Garuda. Yang jelas, spekulasi soal masa depan Haaien masih akan terus bergulir dalam beberapa pekan ke depan. Tapi dengan perkembangan terbaru ini, kans terbesar tampaknya memang mengarah ke dua klub Eredivisie yang sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya. Kini tinggal menunggu waktu hingga sang gelandang resmi memperkenalkan klub barunya ke hadapan publik. Apakah Fortuna, Groningen, atau mungkin klub kejutan lainnya? Yang pasti, Tom Haaien bukan hanya mencari klub, tapi juga mencari lingkungan terbaik untuk tetap jadi pilihan utama di timnas Indonesia dan menjaga namanya tetap relevan di kancah sepak bola Eropa. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.